Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Andia Pradana dengan NPM 23062217781. Di sini saya akan mengedukasi mengenai salah satu bahan kimia yaitu etanol. Pertama, kita identifikasi bahan dari etanol menurut Sigma Aldrich. Nama bahannya adalah etanol dengan rumus kimia C2H5OH, nomor CF64715, dan etanol memiliki nama lain yaitu alkohol etil atau bahasa Inggrisnya etil alkohol. Kegunaan dari etanol ini adalah pelarut di laboratorium, disinfektan atau antiseptik sebanyak 70% sebagai bahan bakar dalam bioetanol, dan juga menjadi komponen parfum, kosmetik, dan tinta printer. Bentuk dari etanol ini adalah cairan jernih dengan bau khas alkohol dan mudah menguap. Selanjutnya, ada beberapa bahaya dan juga label yang diberikan oleh GAS. Jadi, etanol ini memiliki sinyal katanya yaitu danger. Kemudian ada piktogram dari GAS. Yang pertama, GAS02 yaitu flammable. Artinya, etanol adalah bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah di bawah 21 derajat di bawah tekanan atmosfer dan dia mudah terbakar. Yang kedua, ada GAS07 yaitu iritan. Artinya, etanol memiliki zat yang dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, iritasi, dan gatal-gatal. Kemudian ada beberapa pernyataan hazardnya. Pertama, H225. Seperti yang tadi telah disebutkan, etanol ini highly flammable dan mudah terbakar. Kemudian H13, H319, causes serious eye irritation, dapat menyebabkan iritasi pada mata yang serius. Lalu H336 may cause drowsiness or dizziness, yaitu uap pekat dari etanol ini dapat menyebabkan pusing. Kemudian klasifikasi GAS itu seperti sebelumnya, flammable liquid di kategori 2 dan irritation di kategori 2A. Lanjut, tindakan pertolongan pertama atau first aid untuk bahan kimia etanol. Apabila kita tidak sengaja terhirup etanol, kita harus memindahkan korban ke udara segar, beri oksigen jika sulit bernafas, dan hubungi medis jika gejalanya berlanjut. Apabila tertelan, jangan dimuntahkan, tetapi beri air untuk diminum. Kemudian, apabila terjadi kontak kulit dengan etanol, ini biasanya tidak berbahaya. Tapi jika iritasi muncul, maka dapat mencuci tangan dengan sabun dan air. Dan apabila terjadi kontak mata, itu dapat dibilas dengan hati-hati, menggunakan air selama 15 menit, kemudian melepaskan lensa kontak atau hubungi dokter jika masih terjadi iritasi. Selanjutnya, tindakan penanganan dan penyimpanan yang aman untuk etanol. Etanol dapat digunakan di area berventilasi baik, jauh dari sumber panas, nyala api, atau percikan listrik. Kemudian, penempatannya harus menghindari dari hirup uap. Kemudian, gunakan APD seperti kacamata keselamatan, sarung tangan, dan juga jas lab. Etanol ini bisa disimpan di wadah tertutup, di tempat sejuk, kering, dan jauh dari sumber api. Kemudian, bisa juga menggunakan lemari bahan mudah terbakar. Jadi, itu tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar di laboratorium. Selanjutnya, langkah penanganan apabila terjadi tumpahan etanol. Jika terjadi kebakaran kecil, kita dapat menggunakan CO2, dry chemical, atau alcohol resistant foam. Apabila terjadi tumpahan, kita bisa pertama matikan semua sumber api, dua, serap dengan bahan inert seperti pasir atau vermiculite, tiga, masukkan ke wadah limbah kimia berlabel flammable waste, dan keempat, ventilasi area hingga uap hilang. Kemudian, pembuangan limbah. Jadi yang pertama, kita tidak boleh membuang etanol ke saluran air. Yang kedua, etanol bekas harus dikumpulkan dalam wadah limbah cair organik mudah terbakar. Ketiga, label wadah dengan ethanol waste yang flammable. Dan terakhir, dapat dikirim ke fasilitas pembuangan bahan kimia berizin atau unit limbah kampus atau lab. Mungkin itu saja video edukasi yang dapat saya berikan mengenai bahan kimia etanol. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.